Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Pak Ahmad Yani, masih dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ayo, siapa nih yang belum kenal dengan Pak Ahmad Yani? Pak Ahmad Yani mengajar di SMK Negeri 1 Gambut, tepatnya di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Materi kita kali ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Anak-anak, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Sepeninggal rasul-rasul itu, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman sebagaimana telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Anak-anak, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran, kitabnya umat Islam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Dan ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Dan yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun waktu lapang. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kedua, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Ketiga, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang keempat, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Kesimpulan, 1. Umat Islam wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketiga, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Keempat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk evaluasi pembelajaran untuk materi ini, silakan anak-anak klik halaman link di bawah ini.
Demikian pembelajaran untuk materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.